Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung kembali di Bible Study Online CK7. Malam hari ini kita akan membahas dalam Bilangan 22. Dan sebelum kita masuk lebih dalam lagi pada pembelajaran kita, mari saya undang kita semua untuk sama-sama menyembah Tuhan. Kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Karena saya percaya, di dalam hadirat Tuhan, kita merasakan Allah hadir, pengurapan Allah, kelepasan akan terjadi, mujizat-mujizat akan terjadi. Sehingga kita juga mata rohani kita akan dibukakan. Dan kita lebih mengerti dan mengenal Dia secara pribadi. Mari kita sembah Dia. Korea wata shanda karawata shikika karya wata shanda karawata sikiku. Oh haleluya haleluya. Karya wata shanda karawata sikiku. Haleluya. Korea wata shanda. Terima kasih Yesus. Haleluya. Korea wata shanda karawata sikika. Mari kita sembah Dia, Allah yang hidup. Oh haleluya. Korea wata shanda karawata sikika. Kiara la 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 la. Karena mata shanda karawata sikiku. Kiara la la la. Haleluya, haleluya, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak terima keagungan kami Yesus. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus.
segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sing with me how great is our God, and always sing how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God, and always sing how great is our God. Jesus' name above all names, Jesus' name above all names.
great is our God. Sing Jesus, Jesus' name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. Sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. Sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. And always sing how great, and always sing how great, and always sing how great is our God. Yes, benar Tuhan. Seperti pujian ini mengatakan betapa besarnya Engkau, betapa hebatnya Engkau, betapa dahsyatnya Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Yang menjadi prioritas terutama dan terutama Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga Tuhan. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih untuk pujian yang begitu indah Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, Engkau disenangkan melalui pujian umat-Mu. Engkau disenangkan Tuhan. Dan biarlah ini boleh menjadi persembahan kami. Menjadi persembahan kami yang hidup, menjadi dupa yang harum. Dan bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa, jikalau sebentar lagi kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, berbicaralah, ambil alih Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Urapi kami semua, urapi hamba Tuhan, pakai mulut bibir lidah hamba, pakai setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba, supaya setiap perkataan itu memiliki kuasa, karena roh-Mu ada di dalam setiap perkataan hamba. Urapi hamba supaya setiap perkataan juga dengan bahasa yang sangat sederhana, kami semuanya mengerti, dan kami nggak cuma mau mengerti, kami mau Tuhan, firman ini menjadi rema bagi kehidupan kami, dan kami boleh diubahkan, hidup kami diubahkan, iman kami ditumbuhkan.
dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap belajar pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji-pujian yang sangat indah dan saya percaya Bapak Ibu pasti diberkati dimanapun Bapak Ibu berada. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas dalam bilangan yang ke-22. Ini adalah kitab yang menarik dan pastinya ini adalah pasal yang menarik. Pada saat saya merenungkan firman Tuhan ini, saya mendapatkan banyak hal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya akan bacakan beberapa ayat dan setelah itu kita akan sama-sama mengupas apa yang dimaksud di dalam bilangan 22 ini. Ayat pertama. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Di ayat kedua, perikopnya berjudul Balak memanggil Bileam. Ayat kedua, Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak. Lalu muaklah dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar ini akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan yang hijau di padang. Adapun pada waktu itu, Balak bin Sipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir. Sungguh, sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu, datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Sampai sini pembacaan kita pada bilangan ke-22. Nah, apa yang kita bisa belajar dari bilangan 22 ini? Siapa itu Bileam? Bileam bukan seorang Israel. Tetapi Bileam adalah seorang tokoh peramal iman. Peramal iman atau penenung yang terkenal di antara bangsa-bangsa. Dan Balak bin Sipor yang pada waktu itu menjadi raja dari Moab mengira bahwa Bileam sanggup mengutuk orang lain dengan mempengaruhi kehendak para dewa atau roh-roh melalui ilmu sihir, mantra-mantra atau dan lain sebagainya. Di ayat ke-18 dicatat bahwa mungkin Bileam takut akan Tuhan. Mungkin dia pengikut Allah yang benar. Tetapi profesinya sebagai penenung itu membuat dia meninggalkan imannya dan menjadi seorang yang menjadi peramal iman. Mungkin dia juga percaya atas segala sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri. Sehingga di ayat yang ke-7 dituliskan, lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Dan setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikannya lah pesan Balak kepada Bileam. Tadi kita sudah membaca, apa sih pesan Balak kepada Bileam?
Di ayat 5b saya akan ulangi, ketahuilah suatu bangsa keluar dari Mesir. Kita semuanya tahu, bangsa yang keluar dari Mesir adalah bangsa Israel. Umat kepunyaan Tuhan. Dan sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya. Suatu bangsa yang besar seperti janji Allah kepada Abraham. Dan mereka saat itu sedang berkemah di depanku. Dan karena itu datanglah dan kutuklah bangsa itu bagiku sebab mereka lebih kuat daripadaku. Satu hal garis bawahi, mereka lebih kuat daripadaku. Saya percaya, jikalau Bapak Ibu menjadi orang pilihan Tuhan, Bapak Ibu menjadi orang yang diberkati Tuhan, perkenanan Tuhan turun atas Bapak Ibu dan saya, maka kita menjadi bangsa yang kuat, lebih kuat daripada yang lain. Karena apa? Karena ada pengurapan Tuhan, ada perkenanan Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan yang turun atas kita. Dan ditulis berikutnya di ayat ke-6, mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Tapi pada saat utusan Balak, para tua-tua Moab dan tua-tua Midian itu datang ke rumah Bileam, lalu Bileam bilang, kalian bermalam dulu aja ke sini sambil menunggu keputusan dari saya. Dan pada saat itu datanglah Tuhan berfirman kepada Bileam bahwa Bileam tidak boleh pergi bersama-sama dengan para tua Midian dan para tua-tua Moab tersebut. Kenapa? Karena pastinya Tuhan Allah nggak mau membiarkan Bileam mengutuk bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Karena bangsa itu telah diberkati. Nah, setelah Bileam bangun, kita tahu, kita baca sama-sama dalam Bilangan 22. Bileam itu berkata kepada pemuka-pemuka Balak bahwa Tuhan tidak mengizinkan ia pergi bersama-sama mereka untuk mengutuki bangsa Israel. Lalu akhirnya pemuka-pemuka itu kembali kepada Balak. Tapi Balak itu nggak pernah give up. Bahkan Balak mengutus orang yang lebih banyak lagi, dan bahkan yang diutus itu yang lebih pemuka-pemuka yang lebih hebat lagi, yang lebih terhormat. Dan yang luar biasanya, dia bahkan memberikan upah yang sangat banyak untuk Bileam jika Bileam mengabulkan permintaannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kedua kali Bileam menjawab para pegawai-pegawai atau utusan-utusan Balak. Dan sekalipun Balak memberikan emas, perak seistana penuh, Bileam bilang dia tidak sanggup berbuat sesuatu yang besar atau yang kecil yang melanggar titah Tuanku, Allahku. Itu tercatat di ayat ke-18. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, saya pikir-pikir, cukup sampai situ titik. Tetapi yang menarik adalah di ayat yang ke-19. Bileam ngomong lagi kepada para utusan Balak supaya mereka bermalam lagi. Siapa tahu Tuhan berfirman sesuatu kepada Balak. Kepada Bileam maksud saya. Nah, di sini saya merenungkan bahwa hati Bileam ini antara di ayat ke-18 dan ayat ke-19, hati Bileam mulai bercabang. Ada keraguan yang apa yang dia ucapkan dengan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Dia mulai tertarik dan mempertimbangkan upah yang ditawarkan Balak kepada dirinya. Sehingga dia mengharapkan pada saat utusan-utusan itu bermalam, siapa tahu Tuhan memberikan instruksi-instruksi yang lain kepada Bileam. Dan sudah jelas Tuhan itu udah bilang jangan. Tapi Bileam masih berharap mendapatkan izin untuk pergi. Karena pertimbangan upah yang sangat menarik. Tapi Tuhan yang mengenal isi hati kita. Tuhan yang benar-benar tahu kedalaman hati kita.
Meskipun mungkin mulut kita mengucapkan hal yang berbeda, tapi Tuhan tahu isi hati kita, motivasi kita. Di ayat ke-20 dikatakan, Allah berfirman kepada Bileam, jikalau orang-orang itu sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah dan pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang kufirmankan kepadamu, itulah yang harus kau lakukan. Dan pada ayat selanjutnya di ayat 21, dan juga itu termasuk di perikop berikutnya, berangkatlah Bileam pergi bersama dengan pemuka-pemuka Moab. Yang cukup menarik di sini adalah Tuhan udah bilang, boleh pergi. Tapi apa yang kuperintahkan, apa yang kukatakan kepadamu, itu yang kau katakan. Tapi pada saat Bileam pergi, ternyata bangkitlah murka Tuhan kepada Bileam. Saya merenung. Saya berdoa minta hikmat dari Tuhan. Tuhan yang ngizinin. Tapi pada saat Bileam pergi, kok Tuhan marah? Kenapa murka Tuhan turun? Lalu Tuhan kasih satu perenungan di dalam hati saya. Kadang-kadang Tuhan mau kita nih taat 100% apa enggak? Atau kita berusaha bernegosiasi dengan Tuhan. Kita udah tahu itu enggak boleh. Tapi kita mau coba negosiasi, memaksakan kehendak kita. Sebenarnya Tuhan enggak mau hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kita terlalu dablek. Kita terlalu berusaha merayu Tuhan. Supaya kita mendapatkan satu upah atau sesuatu yang mungkin enak buat kedagingan kita. Dan itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi Bileam di mana murka Allah turun atas kita. Karena kita dablek, kita tetap pergi. Bileam ternyata yang dikenal oleh Balak seorang yang memiliki kuasa untuk mengucapkan kutuk atau berkat. Ternyata dia tidak dapat melihat malaikat Allah. Di ayat ke-23, 25, 27 dicatat justru keledainya yang dapat melihat malaikat berada di depannya. Bahkan Bileam tidak dapat melihat bahwa kepergiannya ke Moab itu sesungguhnya membangkitkan murka Tuhan. Mata rohaninya tertutup. Dan dia lebih fokus kepada upah yang ditawarkan oleh Balak kepada Bileam. Orientasinya mulai bercabang. Motivasinya mulai udah enggak murni, enggak benar. Sehingga dia menghiraukan larangan Allah untuk pergi menghadap Balak. Pada saat Bileam di tengah jalan, kita tahu bahwa malaikat Tuhan menghadang keledai yang ditunggangi. Sehingga membuat keledai itu tidak mau melanjutkan perjalanan. Bileam marah sekali, memukul keledainya dengan tongkat. Dan sampai akhirnya Tuhan membuka mulut keledai, berbicara dengan Bileam. Yang menarik buat saya, kok ya Bileam itu tidak sadar kalau Tuhan itu sampai memakai seekor keledai untuk berbicara. Karena Tuhan udah gak bisa ngomong lagi sama Bileam. Jadi Tuhan bisa memakai apapun yang ada di sekeliling kita. Bahkan seekor keledai pun, atau mungkin sebuah batu pun, Tuhan bisa berbicara. Kalau kita gak mau denger-dengeran sama Tuhan. Kita gak taat akan perintah Tuhan. Dan ternyata hal itu tidak membuka mata rohani dari Bileam. Dan bahkan saking Bileam kesel kepada keledai itu, dia berniat untuk membunuh keledainya. Padahal keledainya itu baik loh. Mau menghindari Bileam dari kematian. Akhirnya Tuhan menyingkapkan mata Bileam, membuka mata rohani Bileam. Dan dilihatnya malaikat Tuhan sedang memegang pedang yang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Kalau sampai keledai itu tetap jalan, saya percaya Bileam akan mati.
Tetapi puji nama Tuhan. Tuhan mengasihi Bileam. Tuhan mau memakai Bileam. Tuhan memberikan kesempatan kepada Bileam untuk sadar. Dan akhirnya dia berkata di ayat ke-34. Aku telah berdosa karena aku mengetahui bahwa engkau ini, yaitu Tuhan Allah, melalui malaikat Tuhan, berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Terjadi pertobatan. Dilanjutkan di ayat 35, tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang kukatakan kepadamu, harus kau katakan. Kurang lebih perkataannya sama bukan? Seperti apa yang dikatakan di ayat 19. Tetapi motivasi hati Bileam sudah berubah. Kalau di awal dia motivasinya hanya upah, hanya apa yang dia akan dapatkan dari Balak. Tetapi di ayat yang ini, hati Bileam sudah berbalik kepada Tuhan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka Balak itu. Dan pada perikop yang terakhir, ketika Bileam berjalan menuju tempat Balak, tapi kali ini misinya tidak sejalan dengan keinginan orang Moab. Di mana kali ini dia berjalan untuk menyesuaikan dirinya dengan perintah Allah. Menyesuaikan diri dengan kehendak Allah itu akan terus menjadi pergumulan dari setiap kita. Apakah kita mau ikutin kehendak Allah? Atau kita mau mengikuti tawaran-tawaran yang begitu menggiurkan yang ada di sekeliling kita? Tapi satu hal, ingat, tawaran yang ada di sekeliling kita mungkin membuat Tuhan murka atas hidup kita. Gak usah negosiasi sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah berfirman, bagian kita hanya taat. Tuhan mau kita semuanya taat. Belajar dari kisah Bileam, jangan sampai Allah memaksakan kita seperti dia memaksakan Bileam. Saat Allah menyatakan kehendaknya, taatilah. Dan jangan sampai kita tergoda oleh apa yang dunia tawarkan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, malam ini, di mana kami boleh belajar mengenai Bileam dan Balak. Bapak, satu hal kami belajar, bahwa kami gak mau punya dua hati. Kami gak mau punya hati yang mencabang. Di mana kami masih mau mempertimbangkan apa yang dunia tawarkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami mengabaikan apa yang menjadi perintah Tuhan atas kami. Dan bahkan Tuhan, apa yang telah Bileam lakukan, bernegosiasi dengan Engkau. Tuhan, berikan kami keteguhan hati, supaya kami belajar selalu untuk taat dan setia akan firman-Mu. Mungkin gak gampang Tuhan melalui prosesnya, tapi mampukan kami, mampukan setiap kami Tuhan, untuk selalu taat, untuk selalu dengar-dengaran, untuk selalu tidak membantah apa yang menjadi firman-Mu dalam kehidupan kami. Sekalipun mungkin itu gak enak buat daging kami. Tapi kami mau Tuhan mengasah roh kami, mengasah iman kami. Hari demi hari semakin taat kepadamu. Kau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang dalam persimpangan jalan. Mereka dalam persimpangan untuk mengambil keputusan. Biarlah semua keputusan yang mereka ambil itu sesuai dengan firman-Mu, dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami gak mau Tuhan, kami gak mau mengikuti apa kata daging kami. Tapi kami mau Tuhan, tunduk 100% pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang susah Engkau hibur Tuhan. Dan untuk yang sakit Tuhan, Engkau berikan Tuhan kesembuhan yang total.
Engkau adalah jawaban doa dari semua jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Materaikan firman-Mu, materaikan firman-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu yang taat dan setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.